Sebelumnya perkenalkan saya Arina Pratiwi, NRP 012, akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perubahan Distribusi Urbanite Island di Kota Surabaya menggunakan citra satelit Landsat multitemporal. Bahasan pertama pada hari ini yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, di mana berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2010 hingga 2017 dari BPS, jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,52%. Peningkatan populasi penduduk ini dapat meningkatkan konsumsi energi, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun transportasi, yang dapat berdampak pada perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan akan cenderung bergeser dari keperluan pertanian menjadi keperluan tempat tinggal dan sarana penunjang lainnya untuk menunjang aktivitas manusia itu sendiri. Dampak dari perubahan tutupan lahan ini dapat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca di perkotaan sehingga menyebabkan fenomena seperti urbanite island. Urbanite island adalah fenomena di mana kondisi suhu di perkotaan, khususnya di pusat kota, lebih tinggi daripada suhu di daerah sekitarnya. Hal ini dikarenakan pada pusat kota cenderung berupa gedung-gedung dan bangunan yang minim vegetasi, sedangkan di pinggiran kota lebih banyak memiliki ruang terbuka hijau. Beberapa dampak negatif dari UHI antara lain dapat mempengaruhi iklim, konsentrasi polutan, kualitas udara, kesehatan manusia, dampak lingkungan dan ekonomi, kenyamanan termal, dan pemanasan global. Maka dari itu perlu adanya penelitian mengenai fenomena UHI di Kota Surabaya sebagai referensi bagi masyarakat, pemerintah maupun pihak perencana pembangunan kota sebelum merencanakan upaya mitigasinya. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana distribusi suhu permukaan tanah di Kota Surabaya pada tahun 2002, 2014, dan 2019 menggunakan citra Landsat 7 dan 8. Yang kedua, bagaimana distribusi urbanite island di Kota Surabaya pada tahun 2002, 2014, dan 2019. Batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama, wilayah studi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kota Surabaya. Yang kedua, data citra satelit yang digunakan yaitu citra Landsat 7 tahun 2002, citra Landsat 8 tahun 2014, dan 2019 pada musim kemarau. Yang ketiga, perhitungan suhu permukaan tanah menggunakan metode single channel algorithm. Yang keempat, data cuaca diperoleh dari Stasiun Meteorologi Juanda, Stasiun Meteorologi Perak 1, dan Stasiun Meteorologi Maritim Perak 2 milik BMKG. Yang kelima, analisis distribusi fenomena UHI dilakukan menggunakan metode ambang batas dan hotspot analisis JATIS-ORG. Bahasan yang kedua yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, data dan peralatan, dan tahapan pengolahan data. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Berikut data yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu citra Landsat 8 bulan Juni 2019, citra Landsat 8 bulan Juni 2014, dan citra Landsat 7 bulan Mei 2002 wilayah Kota Surabaya. Kemudian vektor batas administrasi kota atau kabupaten skala 1/25.000 dari BIG. Kemudian data cuaca yang diperoleh dari stasiun meteorologi milik BMKG. Peralatan yang saya gunakan terdiri dari perangkat keras seperti laptop atau PC, dan perangkat lunak yaitu pengolah citra, pengolah data spasial, pengolah kata, dan pengolah angka, serta software Google Earth Pro. Berikut adalah tahapan pengolahan data. Pertama-tama dilakukan pemilihan citra Landsat 7 dan 8 berdasarkan kriteria geometrik RMS error kurang dari sama dengan 15 meter dan tutupan awan kurang dari 10%. Setelah memenuhi kriteria tersebut, dapat dilakukan langkah selanjutnya yaitu pemotongan citra berdasarkan peta vektor batas administrasi. Selanjutnya untuk citra Landsat 7 dan 8 level 2 karena sudah terkoreksi geometrik dan atmosferik, maka dilakukan kalibrasi radiometrik dengan membagi dengan faktor skala sebesar 10.000 untuk mengubah format digital number ke dalam format float atau desimal.
Selanjutnya melakukan perhitungan NDVI, proporsi vegetasi, dan cavity effect untuk mendapatkan nilai land surface emissivity atau emisivitas permukaan tanah. Selanjutnya untuk citra 1, 7, dan 8 level 1 juga dilakukan kalibrasi radiometrik untuk mengubah format digital number ke dalam toa radians lalu ke brightness temperatur. Selanjutnya dilakukan perhitungan gamma dan delta yang dibutuhkan dalam perhitungan land surface temperatur, serta dilakukan perhitungan parameter koreksi atmosfer menggunakan atmospheric correction parameter calculator. Hasil LSE dan parameter koreksi atmosfer serta gamma dan delta tersebut dibutuhkan dalam perhitungan land surface temperatur. Metode single channel algorithm. Selanjutnya setelah didapatkan nilai LST, dilakukan uji korelasi LST dengan suhu lapangan menggunakan data stasiun cuaca. Kemudian didapatkan koefisien korelasi dengan rentang min 1 hingga 1, sehingga dapat dilakukan langkah selanjutnya yaitu analisis distribusi UHI untuk mendapatkan peta distribusi UHI, dan selanjutnya dilakukan validasi lapangan. Bahasan yang ketiga yaitu hasil dan analisis. Yang pertama yaitu hasil dari land surface temperatur. Berikut didapatkan peta hasil land surface temperatur dari ketiga citra yang diolah. Didapatkan juga statistik peta sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa rata-rata LST tertinggi berada pada tahun 2002, sebesar 29,094 derajat Celcius, dan rata-rata LST terendah berada pada tahun 2014. Kemudian standar deviasi tertinggi terdapat pada tahun 2002 dan yang terendah pada 2019. Perubahan suhu permukaan tanahnya jika ditinjau secara spasial dapat dilihat bahwa ketiga citra memiliki pola yang sama, yaitu suhu rendah di pinggiran kota dan semakin ke tengah atau pusat kota suhu semakin tinggi. Selanjutnya yaitu analisis hasil land surface temperatur. Dapat dilihat bahwa secara temporal perubahan luasan kelas suhu dari tahun 2002, 2014, dan 2019 adalah sebagai berikut. Kemudian untuk kelas paling banyak, untuk suhu paling terbanyak terdapat pada rentang 24 hingga 28 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu uji korelasi LST dengan suhu lapangan. Didapatkan koefisien korelasi positif dengan nilai R sebesar 0,449, yang artinya kekuatan korelasinya menunjukkan korelasi cukup. Selanjutnya yaitu hasil distribusi urban heat island menggunakan metode ambang batas. Pada metode ini, untuk perhitungan UHI didapatkan dari nilai LST dikurangkan dengan nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas ini jika nilai LST melebihi ambang batas, maka hasil perhitungannya positif, sedangkan jika nilai LST lebih rendah dari nilai ambang batas, maka hasil perhitungannya negatif. Nah, nilai 0 sampai negatif menunjukkan daerah yang tidak terjadi UHI, sedangkan nilai positif menunjukkan daerah yang terjadi UHI. Kemudian daerah yang terjadi UHI diklasifikasikan lagi berdasarkan besar nilai UHI-nya. Pada tabel berikut merupakan nilai ambang batas UHI dan nilai UHI maksimum pada tahun 2002, 2014, dan 2019. Selanjutnya yaitu berikut adalah peta distribusi urban heat island metode ambang batas. Dapat dilihat bahwa pada ketiga peta memiliki pola yang sama, yaitu daerah yang terjadi UHI berada pada tengah atau pusat kota. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode hotspot analysis JADIS-ORG, yaitu merupakan tools analisis spasial statistik untuk mengidentifikasi titik panas dan titik dingin yang signifikan secara statistik menggunakan statistik JADIS-ORG. Output dari tools ini yaitu berupa fitur keluaran baru dengan Z-score atau standar deviasi, p-value atau probabilitas, dan tingkat kepercayaan bin. Berikut adalah hasil nilai Z-score dan p-value untuk berbagai tingkat kepercayaannya.
Kemudian kelas yang terbentuk dari analisis ini ada 7 kelas, yaitu cold spot dengan tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90%. Kemudian kelas not signifikan. Kemudian kelas hotspot dengan kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Kemudian kurva berikut adalah kurva hubungan p-value dan z-score dengan distribusi norma standar. Dapat dilihat bahwa sebagai contoh, jika nilai z-score lebih dari 2,58, kemudian p-value atau probabilitasnya kurang dari 0,01, maka dia akan terdapat pada ekor kurva distribusi normal ini, kemudian masuk pada kelas hotspot dengan tingkat kepercayaan 99%, dan seterusnya. Berikut adalah hasil dari peta distribusi Urbanite Island metode hotspot analisis. Pada ketiga peta juga menunjukkan pola yang sama, yaitu daerah hotspot atau UHI terpusat pada tengah kota. Selanjutnya yaitu analisis perubahan distribusi UHI. Dari kedua perhitungan UHI yang dilakukan dengan menggunakan dua metode, selanjutnya dilakukan penyederhanaan kelas menjadi kelas non-UHI dan UHI. Hal ini untuk mempermudah perhitungan perubahan distribusi UHI pada tiap tahunnya. Didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk luasan UHI dari metode ambang batas selalu mengalami penurunan dari 2002, 2014, dan 2019 dengan besaran sebagai berikut. Dan dari metode hotspot analisis juga mengalami penurunan dengan besaran sebagai berikut. Untuk metode ambang batas menurun masing-masing sebesar 0,760 km persegi dan 7,995 km persegi, sedangkan untuk metode hotspot menurun sebesar 2,027 km persegi dan 31,168 km persegi. Mengapa luasan UHI bisa berkurang? Berikut adalah salah satu faktor penyebabnya dari hasil analisa. Yang pertama, dari hasil land surface temperatur menunjukkan bahwa nilai standar deviasi selalu menurun dari tahun 2002, 2014, dan 2019. Di mana hal ini dapat mempengaruhi luasan UHI karena UHI tercipta ketika ada suhu tinggi di pusat kota yang dikelilingi suhu rendah di sekitarnya. Maka semakin besar perbedaan suhunya, maka akan semakin besar pula nilai UHI-nya. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang selalu berupaya menambah ruang terbuka hijau di Surabaya, sehingga dapat membantu mengurangi UHI. Dapat dilihat bahwa data ruang terbuka hijau dari tahun 2010 hingga 2018 dari Pemkot dapat dilihat bahwa selalu mengalami peningkatan hingga 21,79%. Kemudian untuk melihat pengaruh dari keberadaan ruang terbuka hijau, dilakukan identifikasi beberapa contoh lokasi yang terjadi penurunan luasan UHI di peta. Salah satu contohnya bisa dilihat pada misalnya Kecamatan Wonokromo, terjadi penurunan luasan UHI tahun 2002 ke 2014 dan 2014 ke 2019. Kemudian diketahui bahwa telah dibangun Taman Bungkul sejak tahun 2007, sehingga dapat membantu mengurangi adanya fenomena UHI di Kecamatan Wonokromo. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan kedua metode. Dilakukan uji korelasi NDVI dan VRNIR-BI dan UHI, yaitu indeks vegetasi dan indeks lahan terbangun dan UHI. Didapatkan nilai koefisien korelasi sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa NDVI berkorelasi negatif dengan UHI, artinya semakin tinggi NDVI, maka nilai UHI akan semakin rendah. Sedangkan untuk indeks lahan terbangun berkorelasi positif dengan UHI, artinya semakin tinggi indeks lahan terbangun, maka nilai UHI juga semakin tinggi. Namun, koefisien korelasi antara metode ambang batas dan hotspot analisis besarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, karena selisihnya hanya sebesar 0,01. Titik sampel yang digunakan berasal dari mengekstrak nilai Citra tahun 2019 dengan ukuran 30 kali 30 meter setara ukuran piksel Citra sehingga menghasilkan titik sebanyak 365.192 titik.
Selanjutnya berikut ada beberapa perbedaan yang ditemukan dari kedua metode selama pengolahan yang jika ditinjau dari efisiensi, metode ambang batas lebih baik untuk digunakan. Namun jika ingin mendapatkan hasil yang lebih detail, dapat menggunakan hotspot analisis. Selanjutnya yaitu hasil validasi lapangan peta UI didapatkan total 200 titik sampel yang dilakukan pengecekan kondisi tutupan lahan dan kondisi RTH-nya di lapangan. Titik tersebut tersebar pada semua kelas UI pada kedua metode. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa area yang terdampak UV memiliki tutupan lahan berupa pemukiman padat, bangunan industri, dan lahan terbuka dengan sedikit hingga tanpa vegetasi. Sedangkan area yang tidak terdampak UV memiliki tutupan lahan berupa tambak, sawah, danau, dan lahan terbuka dengan banyak vegetasi. Selanjutnya, bahasan yang keempat yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan land surface temperatur rata-rata kota Surabaya pada 19 Mei 2002 sebesar 29,094 derajat Celcius, pada 29 Juni sebesar 26,889 derajat Celcius, dan pada 11 Juni 2019 sebesar 27,130 derajat Celcius. Kemudian hasil uji korelasi antara LST dan suhu lapangan menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,449, artinya memiliki korelasi cukup. Dari peta distribusi UI metode ambang batas, didapatkan nilai ambang batas UI Kota Surabaya pada tahun 2002, 2014, dan 2019 berturut-turut sebesar 30,310 derajat Celcius, 27,798 derajat Celcius, dan 27,986 derajat Celcius. Luas area yang terdampak UI selalu mengalami penurunan dari tahun 2002, 2014, dan 2019. Kemudian dari peta distribusi UI metode hotspot analisis juga luas area yang terdampak UHI selalu mengalami penurunan dari tahun 2002, 2014, dan 2019. Selanjutnya dari hasil uji korelasi antara UHI dengan indeks vegetasi dan indeks lahan terbangun menunjukkan koefisien korelasi metode ambang batas dan metode hotspot analisis ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Tetapi metode ambang batas jika ditinjau dari efisiensinya lebih baik untuk digunakan. Namun jika membutuhkan hasil yang lebih detail, dapat menggunakan metode hotspot analisis. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, perlu adanya data suhu lapangan yang lebih banyak dan tersebar secara merata untuk validasi LST, mengingat terbatasnya stasiun cuaca yang ada di Kota Surabaya. Kemudian untuk penerapan metode hotspot analisis status ORG pada data raster yang lebih baik dapat menggunakan tool Find Hotspot pada software Envy, karena tool ini dapat memproses hotspot analisis status ORG pada data raster secara langsung, tanpa perlu mengubah ke vektor terlebih dahulu. Namun tool ini memerlukan instalasi dan lisensi yang tersendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.